Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jovanka Melbela Padia dari Prodi Teknik Informatika Fakultas Fiksi Universitas Kebangsaan Republik Indonesia. Saya di sini akan memaparkan sebuah video tentang penjelasan soal Python 1-8. Langsung aja ke videonya ya. Langsung aja ke pemrograman yang pertama. Kita ketik soal pertama. Setelah selesai membuat pemrograman, jangan lupa di-save. Kenapa bisa terjadi error? Karena penempatan print seharusnya dipindahkan ke bawah semuanya, maka output yang dikeluarkan tidak ada. Jika kita terus memaksakan print tersebut di samping, maka pemrograman tidak akan berjalan. Kita ubah semua print 1, 2, 3. Setelah itu kita run. Kenapa hasilnya tidak muncul? Karena itu ada lebih dari 3. Ketika kita memasukkan if kurang dari 3, maka program akan menghasilkan output atau berhasil false. Kita lanjut ke pemrograman kedua bagian A. Jadi untuk pemrograman ini kita hanya menambahkan variabel A. Jika kita tidak masukkan variabel A, maka sampai kapanpun program tidak akan jalan. Jika kita masukkan variabel A sama dengan 1, maka hasil akan A is true ketika di run. Kenapa kita harus memasukkan 1 tidak 0? Karena ketika kita memasukkan 0 akan muncul output, berarti harus 1, 2, dan seterusnya kecuali 0. Oke, kita lanjut ke nomor 2 bagian B. Jadi di pemrograman ini kita harus mengubah sedemikian rupa menjadi nomor yang kedua. Kenapa? Karena kita kalau memakai program yang pertama akan terjadinya error. Dan kita juga harus melihat dari soalnya, yaitu penyederhanaan. Jadi kita ubah menjadi adanya variabel B dan variabel A. Dan kita akan menggunakan rumus B kurang dari 10 dan A lebih dari 5. Lanjut ke nomor 3. Di program ini sama dengan program 2 bagian A. Kita hanya memasukkan nilai inputnya. Jadi kita cuma menambahkan variabel input. Kenapa variabel input di sana harus 4? Karena di sana ada lebih dari 5. Jadi maksud not input itu jika kita tidak memasukkan lebih dari 5 print true, maka hasilnya akan true atau benar. Kalau misalkan kita masukkan di sana angka 6, maka hasilnya akan false atau tidak. Adanya output di sana, jadi if not itu jika tidak dimasukkan lebih dari 5, maka hasilnya akan true. Kita lanjut ke program soal nomor 4. Program soal nomor 4 ini hampir sama seperti program nomor 3. Ketika program yang pertama di run, maka akan terjadinya error. Kenapa? Karena tidak ada masukan. Jadi di if itu ada variabel absent rate dan overall mark, tapi inputannya tidak ada. Jadi kita harus memasukkan inputan absent rate dan overall mark. Kita masukkan variabel absent rate, kita harus masukkan nilai 4. Kenapa harus 4? Karena di sana sudah jelas absent rate itu kurang sama dengan 5. Maka kita harus mencari nilai yang kurang dari 5. Selanjutnya kita masukkan variabel overall mark. Kenapa di sana dimasukkan 70? Karena di sana sudah jelas overall mark itu lebih sama dengan 50. Jadi kita harus masukkan nilai lebih dari 50. Berarti nilai 70 itu lebih dari 50.
Jadi program 2 itu harus ada agar program bisa berjalan. Lanjut ke program nomor 5. Kenapa program yang gambar pertama itu salah? Karena inputan atau variabel X-nya tidak dimasukkan sebelum IF. Sampai kapanpun jika variabel X-nya tidak dimasukkan sebelum IF, maka program tidak akan jalan sama sekali. Kita coba masukkan X sama dengan 5. Kenapa harus sama dengan 5? Karena sudah jelas IF X lebih dari 1. Maka 5 itu lebih dari 1. Terus ada OR, artinya atau. X kurang dari sama dengan 8, maka itu termasuk lebih dari 1 atau kurang dari 8. Kita masukkan angka 5 di X. Ketika kita memasukkan angka 5, maka ketika di print hasilnya akan true. Jadi kita bisa memasukkan angka 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Jika 0 dan 9 itu tidak bisa. Untuk program ke-6 ini, soalnya hilangkan not dari masing-masing ekspresi boolean. Kan di sana sudah terpapar jelas ada not ya. Nah, itu sama kita harus diubah total. Jadi penjelasan sangat simpel. Kita masukkan count sama dengan 45. Pagar Palwe, pagar Angel, pagar Weird, pagar hasil. Itu semua hanya sebuah komentar. Terus ada total sama dengan 1. Tes sama dengan 1, total itu. Kenapa harus ada total dan tes? Karena total ada di IF total. Dan tes ada di with tes. Jadi kita kalau tidak memasukkan total dan tes, maka ketika dijalankan program ini hanya akan tidak akan menimbulkan output apapun. Ketika kita memasukkan IF total sama dengan 1, maka print masuk sini akan terbaca. Jika IF T sama dengan 1, maka soal yang dibuat itu akan terbaca juga. Lanjut ke pemrograman nomor 7. Ada 2 pemrograman di nomor ini. Yang pertama itu salah. Kenapa salah? Karena tidak dimasukkan inputan temperaturnya. Jadi yang di program ini dimasukkan IF temperatur kurang dari 0. Seharusnya yang dimasukkan itu yaitu temperatur sama dengan in. Dalam kurung input masukkan temperatur. Program ke-7 ini kita hanya menggantikan si else menjadi L1, 2, 3, dan 4. Yang disisakan itu yaitu else yang dibawa print to hot. Yang IF dari IF temperatur kurang dari 10 menjadi elite. Kemudian yang kurang dari 20 diganti menjadi elite. Kemudian yang kurang dari 30 diganti menjadi elite juga. Kemudian yang terakhir 40 diganti menjadi elite. Jadi kita hanya mengganti IF menjadi elif dan dihapus else-nya dan disisakan else yang terakhir. Kalau kita tidak menggantikan IF dan menghilangkan else-nya, maka tidak akan ada pengulangan. Untuk program yang ke-8 ini yang terakhir harus sesuai dengan soalnya. Karena kita harus memasukkan nomor siswa, terus nilai praktek dan nilai ujian. Dan di sana juga ada yang terakhir nilai rata-rata dari ketiga nilai tersebut. Kita sama harus memasukkan variabel nomor siswa, yang kedua nilai praktek, dan yang ketiga nilai ujian menggunakan rumus. Nilai praktek plus nilai ujian dibagi 2 kurang dari 40, maka predikat F. Jadi kita tinggal masukkan angka ke dalam rumus. Misalkan
Jika IF kurang dari 80 dan kurang dari 100, maka predikatnya adalah A dan seterusnya. Ketika program kita sudah selesai dan hasilnya telah muncul, maka kita tinggal memasukkan nilai-nilainya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.